Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Kudus Bapak Haji Mustafa, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Kudus beserta unsur Forkopimda Kabupaten Kudus atau yang mewakili anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dan para anggota DPRD Kabupaten Kudus, Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Bapak Dr. Andes Nur Yasin, Magister Manajemen, Kepala Bakorbiro 1 atau yang mewakili para asisten Bapak Ibu Undangan dan para peserta musrenbang yang berbahagia. Teriring untayan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, perkenankanlah acara musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang Kabupaten Kudus tahun 2016 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2017 pada hari ini Kamis tanggal 24 Maret tahun 2016 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Para pimpinan SKPD se-Kabupaten Kudus, kepala instansi vertikal yang berkenan hadir pada kesempatan ini, kepala desa, dan juga yang kami hormati unsur lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi sosial politik, Orsosmas, rekan-rekan wartawan. Pertama-tama marilah senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul bersama untuk masuk dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang Kabupaten Kudus dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Bupati Kudus yang terhormat serta para hadirin yang kami hormati. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, serta perkenankanlah kami melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2015 untuk RKPD tahun 2017 sebagai berikut. Pembangunan nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang ketiga, Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara, penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. 4. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor 050/0200753 tanggal 23 Desember 2015 tentang arah kebijakan pembangunan sebagai pedoman penyelenggaraan musrenbang dan dalam rangka penyusunan RKPD 2017 bagi provinsi dan kabupaten kota. Yang terakhir, Surat Edaran Bupati Kudus nomor 050/0235/16/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang pedoman umum penyelenggaraan musrenbang RKPD tahun 2016. Maksud dan tujuan. Perlu kami laporkan kepada Bapak Bupati bahwasanya proses penyusunan perencanaan pembangunan sudah diawali dari musrenbang desa yang telah dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan Desember 2015, dan secara berjenjang telah dibahas usulan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan desa tahun 2017 pada tahapan musrenbang berikutnya di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'amillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kudus beserta seluruh jajaran hadir di tengah kita juga,
Pak Sekda Nur Yasin, saya harus tegaskan nama ini, harus saya jelaskan. Pak Sekda, Pak Nur Yasin, nanti tahunya Pak Sekda dok, ya. Karena Sekda dari tahun ke tahun itu ada perubahan. Yang saya hormati ada di tengah-tengah kita. Juga pada kali ini hadir Pak Hengki Sri Wahyudi Putranto dari Bapeda. Matur nuwun Pak Hengki. Ini Pak Hengki ini duplikatnya Pak Kepala Bapeda ya Pak ya. Kawan lama di provinsi, terima kasih kerawannya secara pribadi selaku Kasubag unit SP Statistik untuk pengendalian dan evaluasi. Juga dari Barkopol 1 yang mewakili Pak Suko, Kasubit Prasarana Pembangunan. Matur nuwun. Di mana tadi? Pada pojok Mas Antana Jatuh. Karena Mas geser ini. Rekan-rekan pimpinan SKPD semuanya tidak terkecuali, lurah, camat, kepala badan, kepala kantor, kepala dinas, semuanya tidak terkecuali yang ada pada kesempatan ini. Dari kalangan akademisi juga yang berkesempatan hadir, mudah-mudahan akan memberikan semangat inspirasi untuk menata dan membangun Kudus ke depan bersama-sama dengan berbagai kajian secara akademis. Juga dari rekan-rekan lembaga swadaya masyarakat LSM yang peduli pembangunan dan perencanaan yang ada di Kabupaten Kudus, BPS, Bu Endang, terima kasih kerawannya. Mana Bu Endang? Ya, kalau tidak pakai oren lagi. Kemarin BPS kita mengatakan pakai oren. Pak BCNU, matur nuwun perannya Pak BCNU. Mudah-mudahan kita dalam melaksanakan musrembang ini musrembang yang rahmatan lil alamin. Ya, ini juga sangat amat penting. Para kepala desa semuanya yang hadir kali ini terima kasih. Juga rekan-rekan media baik cetak maupun elektronik yang bersempatan hadir pada pagi hari ini. Ketua KPU saudara kita Pak Anafi, matur nuwun kerawannya. Semuanya yang barangkali kami tidak bisa sebut satu persatu, masuk para cabang bank Jateng yang sudah menggunakan mitra 25 juta ini. Nanti akan kita bicarakan sendiri itu ya, Bank Jateng. Jadi semuanya kita lihat bahwa seluruh kegiatan-kegiatan ini semuanya harapan kami baik. Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk musrembang kali ini satu hal yang menjadikan harapan saya. Kami tidak ingin memberikan sambutan secara diri-diri, musrembang itu dari tahun ke tahun ada. Hasilnya seperti itu. Dan kalau kita ikuti apa yang menjadi keinginan dan keadaan yang ada di tempat kita, pasti pemerintah daerah tidak akan pernah mampu untuk melayani atau menuruti semua yang menjadi keinginan. Ini penting. Maka hadir hari ini Bapeda dari provinsi, Bakonlen, DPR provinsi, DPR kabupaten, para pimpinan SKPD, tentunya ini adalah menjadi ikatan yang erat, satu yang tidak terpisahkan. Ini kata kunci musrembang. Dan saya minta kali ini musrembang ini bukan forum untuk jagongan saja. Para camat saya minta untuk menginventarisasi. Kalau bicara pembangunan, camat dan kepala desa saya minta nanti dibentuk untuk satu tim gitu. Apa sih yang akan jenengan lakukan? Karena musrembang ini paling saya bisa betul tinggal sekali lagi, itu pun besok kalau menang. Ini sudah ke 2016, besok 17, 2018 kok musrembang sama saya ngapain? Saya sudah selesai. Ya, Bapak Ibu, jadi ini supaya paham semuanya. Saya minta para kepala desa sekarang sudah mulai kepung desa kuasai kota. Ini tolong camat bertanggung jawab atas pembangunan secara integrasi. Jangan ada pembangunan potong-potong. Saya ingin meninggalkan
bahwa Kudus ini 10 tahun kami memimpin, saya berharap betul ada sesuatu yang dibanggakan karena karya panjenengan Bapak Ibu. Apakah dari LSM, apakah dari media, tolong kontrol kami, ingatkan kami untuk kawan-kawan kita semuanya. Ini yang sangat amat penting. Tiga, satu, bahwa peran Pak Camat sebagai koordinator wilayah tidak boleh lagi membiarkan dan tidak tahu seluruh rangkaian kegiatan baik pembangunan fisik maupun yang lain. Hukumnya wajib. Maka saya harapkan ini dengan segala keterbatasan di pemerintah Kabupaten Kudus, hadir dari Bapeda, hadir dari DPRD provinsi, bahkan kita ke tingkat kementerian. Ini harapan saya adalah satu, dalam tataran bingkai konsep di Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kudus. Jangan pernah ada kepala desa jalan sendiri, dinas jalan sendiri tanpa koordinasi dengan Bapeda. Pastikan di akhir masa itu saya tidak akan menandatangani untuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Akan saya tegaskan di sini sehingga kawan-kawan semuanya paham bahwa pembangunan ini adalah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Pembangunan ini akan membawa manfaat untuk masyarakat Kudus atau tidak. Ini yang terpenting muslimah kali ini. Jadi ini simpel-simpel saja dan lebih banyak diskusi, lebih banyak harapan-harapan. Coba terus terang, karena indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehebat apapun, ketika infrastruktur tidak tertata, orang akan mengatakan bahwa Kudus ini gagal, Kudus ini tidak ada perubahan, Kudus ini tidak ada manfaatnya dipimpin seorang Mustafa yang 2 periode. Kudus ini sangat tidak bermanfaat keberadaan kalian semua di Kudus ini. Ini yang saya minta Bapak Ibu, para kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh organisasi, rekan-rekan LSM tidak terkecuali. Yuk kita bersama-sama, yuk kita kerja bareng. Apa yang menjadi gagasan kita, apa yang menjadi harapan masyarakat, ini adalah kewajiban kita. Sadarilah bahwa kita hidup, saya bisa berdiri di sini karena saya dipilih dan diantarkan oleh masyarakat Kudus. Maka cita-cita saya sederhana, saya tidak ingin mengecewakan masyarakat. Hutang budi saya harus saya bayar dengan seluruh keinginan masyarakat yang sepanjang tidak melanggar aturan, sepanjang terpenuhi sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada di Kabupaten Kudus. Ini harapan saya, sehingga saya berharap betul musrenbang kali ini jangan dimanai sekedar untuk membatalkan kewajiban. Oh iya, pemdanya ada musrenbang, setelah musrenbang selesai ya sudah. Rekan-rekan dewan juga demikian. Saya berharap sudah tidak lagi berpikir bahwa ini adalah kepentingan konstituen, ini adalah kepentingan. Silakan semua yang ada di pemerintahan ini adalah konstituen Anda, apapun partainya. Ini yang harus saya tegaskan. Sehingga ketika ada pembahasan menghadapi persoalan, saya minta seluruh warga masyarakat Kudus, seluruh para kepala desa harus berani mengatakan bahwa Mas Dewa ini adalah kepentingan untuk rakyat kami. Jangan sampai berbicara dalam pembahasan ini ada pembicaraan-pembicaraan yang di luar tatanan. Semua sudah rencana dari mulai RK-nya, dari mulai apanya sampai dengan untuk digit-digit yang ada ini semua sudah tercatat. Jangan pernah melaksanakan kegiatan ini di luar skenario yang melanggar aturan. Ini pesan saya kepada rekan-rekan semuanya dan juga para kepala desa yang selama ini saya terima kasih Pak Camat, ini Bapak Ibu, supaya tahu juga saya informasikan. Pak Camat kami ini sudah kami perintahkan untuk foto bersama dengan para kepala desa dan keluarganya. Saya terima kasih Pak Camat. Saya juga terima kasih kepada Pak Kepala Desa yang sudah saya perintahkan foto bersama dengan perangkatnya. Ini juga merupakan salah satu cara saya untuk mengetahui, mendetek bahwa siapa sih kepala desa kami, sudah dikenal nggak sesama keluarga perangkat. Perangkat foto bersama dengan ketua RW, ketua RT. Jangan dimanai bahwa kepala desa ini tidak tahu bahwa kepala desa, saya katakan, para kepala desa adalah bupati desa. Kamu semuanya wajib hukumnya paham, tahu tentang apa yang harus kamu lakukan ketika Anda menjabat seorang kepala desa.
bahkan RT RW foto bersama dengan tokoh masyarakat. Ini sudah saya bukukan semuanya. Maknanya apa? Saya minta jangan ada orang berpikir seorang kepala desa ini adalah orang yang hanya sekedar pegang stempel masih pengantar dari RT RW. Tidak. Putus beda. Betapa rasa hormat kami kepada para kepala desa, berapa cara menjunjung tinggi kami kepada para kepala desa, sehingga dalam konteks pembangunan ini saya berharap peran penuh para kepala desa, para kelurahan adalah menjadi kata kunci pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Kudus. Ini yang harus dipahami, harus dimengerti, dan juga dipertanggungjawabkan pada para camat. Kalau berbicara soal prioritas, saya yakin di dalam musrenbang ini nanti mana-mana yang menjadi prioritas, mana-mana yang belum, sehingga di dalam tataran ini intinya satu, seluruh kegiatan rangkaian pekerjaan yang ada di Kudus ini jangan melanggar 4T. Itu yang saya harapkan, mulai dari sisi aturan, sisi administrasi, sisi sasaran, dan sisi manfaat. Kalau semua dikerjakan sesuai dengan tepat aturan, tepat administrasi, tepat manfaat, tepat sasaran, dan tepat manfaat, semuanya saya yakin aman. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan dan tidak perlu ada yang ditakutkan. Jadi dengan skala prioritas inilah harapan saya nanti para asisten, khususnya Pak Iqbal, Pak Administrasi Keuangan, DPPKD, terlebih khusus kepada Pak Kepala Bapeda yang nanti saya minta untuk didampingi Pak Asisten Pemerintahan, yang kali ini semuanya bisa tuntas, tidak usah berlama-lama berdiskusi panjang. Intinya apa sekarang kerjanya? Karena masyarakat itu sudah bosan untuk mendengarkan orang rapat, apalagi melihat pejabat melumpah-melumpuk itu rakyat terus wegah. Ya, ini harus saya sampaikan, sehingga kegiatan-kegiatan formalitas ini yuk kita mulai kurangi, tapi kita konkretkan. Oh, ini tujuannya ini, selesaikan ini, monitoring selesai. Jangan sampai usulan ini hanya sekedar untuk membatalkan kewajiban yang harus. Oh, ini Pak, karena di DPA-nya ada, dan DPA ini saya katakan para pimpinan SKPD, saya harus katakan ini bukan duitmu dan bukan duit dari orang tuamu, tapi ini adalah duit rakyat. Ini yang harus saya katakan dan saya tegaskan di depan Bapak Ibu sekalian. Maka para kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh organisasi, silakan kita buka semua. Tempelkan di desa-desa, tidak usah pakai macam-macam. Sehingga desa saya pekerjaannya ini tahun ini adalah ini, yang kegiatan tahun ini yang melintasi wilayah saya adalah ini. Nah, ini para Pak Kepala Desa punya wajib. Karena yang selama ini Pak Kepala ini bukan tanggung jawab kami, Pak, ini dinas, bahkan Kepala Desa juga tidak terkomunikasikan. Apakah itu kegiatan dari pusat, apakah dari provinsi maupun dari kabupaten, termasuk dana desa sendiri, saya ingatkan tolong dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang